Roja TV dan Radio Roja. Dahulu para salaf mereka merantau untuk mencari ilmu dan orang tua mereka tidak keberatan untuk melepasnya. Ya, tapi tentunya itu adalah proses setelah semua persiapan dilakukan oleh para orang tua. Sehingga orang tua yang sudah nggak berat kan begitu ya. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'du. Saudara Iman dan Sakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, semoga Allah memberkahi kita semua. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini, di hari Selasa, kita akan simak bersama kembali kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan mengenai remaja, diambil dari buku Ada Apa Dengan Remaja yang disusun oleh Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullah, dan alhamdulillah akan disampaikan oleh beliau langsung sebagai penyusunnya di kesempatan pagi ini di studio Roja TV. Dan pembahasan masih melanjutkan, yaitu yang kemarin di 2 pekan yang lalu, yaitu mengenai problematika remaja. Dan tentunya seperti biasa, bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, silahkan bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Baik, kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Ustaz. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Para pemirsa sahabat Roja yang dimuliakan Allah, pertama kita bersyukur tentunya kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kemudian kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pagi ini kita kembali bertemu dan akan melanjutkan pembahasan yang kita angkat dari buku Ada Apa Dengan Remaja. Kita sampai pada poin atau bab problematika remaja. Ini harus diakui bahwa remaja menghadapi banyak problematika ataupun masalah. Lebih lagi hari ini, ya, banyak sekali hal-hal yang kadangkala membuat resah para orang tua, ya, perilaku yang mungkin dianggap tidak wajar oleh orang tua. Tapi sebenarnya itu wajar saja terjadi pada remaja. Terlebih lagi remaja yang kurang mendapatkan pembekalan dari masa kanak-kanaknya. Karena kita tidak fair kalau hanya menilai remaja ketika dia sudah jadi remaja. Ya, ini sangat berkaitan erat dengan riwayat pendidikan yang sudah dilaluinya dari masa kanak-kanaknya. Maka ketika kita mendapati perilaku tersebut, ya,
maka hendaknya kita sebagai orang tua berusaha untuk mengerti dan memahami, ya, dan mengakui kondisi kurang mengenakan ini itu berakar dari kekurangan kita sebagai pendidik. Ya, itu mungkin berasal atau berawal dari ya mungkin kekeliruan kita juga karena mungkin kekurangan ilmu atau mungkin ketidaktahuan ataupun ketidakpedulian. Ya, lalu kita dikejutkan dengan kenyataan ya mereka tumbuh menjadi remaja yang banyak masalah atau menimbulkan masalah bagi orang tuanya. Ya, di antara perilaku tersebut misalnya ya ada sebagian remaja yang kesulitan dalam mengungkapkan isi hatinya. Dia cenderung introvert dan tidak dipahami oleh orang lain, bahkan oleh orang tuanya. Ya. Nah, dan kadang-kala dia menunjukkan emosi yang labil. Ya. Mudah meledak atau meluap-luap. Kadang-kadang tanpa alasan yang jelas. Ya, nah ini terjadi pada remaja. Atau sebagian remaja cenderung malas bergerak atau istilah sekarang mager, ya. Dan lebih suka menyendiri, lebih asyik sendiri, ya. Nah, apalagi yang remaja-remaja yang memang belum memiliki kecerdasan dan manajemen yang baik dalam memanfaatkan waktu. Ya, kita lihat remaja, sebagian remaja ya suka buang-buang waktu, misalnya bermain gadget tanpa kenal waktu, ya. Nah, demikian. Ada juga sebagian remaja yang sangat lemah dalam arti kata suka latah, ya, cenderung ikut-ikutan, mudah dipengaruhi. Ya. Ada juga yang tidak tertib. Ada yang punya jiwa memberontak, misalnya suka membantah perkataan orang tua jika diminta untuk misalnya melakukan sesuatu atau diminta untuk menaati peraturan misalnya atau melaksanakan aturan. Nah, ini beberapa perilaku yang kadang-kadang membuat pusing para orang tua, ya. Nah, pada umumnya ya, hal ini terjadi karena kesalahan pendidik dalam menerapkan kedisiplinan ya kepada anak dari kecil. Ya, ada peribahasa kita, Allah bisa karena biasa. Ya, tidak mungkin suatu kebiasaan itu muncul begitu saja kalau tidak dibiasakan. Ya, nah mungkin bisa sekali, dua kali, tapi tidak akan bisa menjadi kebiasaannya. Ya, karena dia tidak terbiasa, tidak terlatih dan tidak dididik dengan hal itu dari kecil. Ya, nah kebanyakan orang tua cenderung memberikan kelonggaran, bahkan yang berlebih ya, kelonggaran yang berlebih pada masa kanak-kanak. Ya, kemudian dia memberikan aturan yang super ketat di masa remaja. Ya, dan ini tentunya mereka akan kewalahan untuk melakukan sesuatu yang baru dalam hidup mereka yang mereka tidak kenal sebelumnya. Ya, maka penanaman disiplin itu harus dimulai sejak dini. Makanya dalam Islam anak itu dilatih sholat dari umur 7 tahun. Ya, makin cepat makin baik. Ya, nah misalnya ya umur 5 tahun sudah dilatih. 7 tahun itu batas maksimalnya, jangan lebih dari itu. Ya, dilatih. Kenapa sholat? Karena sholat itu melatih kedisiplinan sebenarnya. Disiplin waktu. Anak mengenal waktu sholat yang 5 waktu sehari semalam. Ya, nah itu perlu latihan. Demikian juga hal kecil lainnya, misalnya kebersihan. Ya, nah ini dilatih dari kecil karena ya tentunya manusia punya keterbatasan kemampuan dalam berpikir. Sesuatu yang belum pernah dipikirkannya, ya mungkin nggak akan bisa dia lakukan itu. Nggak ada gambarannya di kepalanya. Ya, hal-hal seperti itu nggak bisa muncul spontanitas gitu ya. Ya, tapi masalahnya orang tua ingin instan. Ketika dia lihat anaknya sudah besar, lalu dibombardir dengan aturan-aturan.
Sementara dari kecil anak ini nggak kenal aturan. Dan nggak dilatih juga untuk mengerti aturan. Ya, nah demikian. Dan ini sangat menyulitkan tentunya. Ya padahal pada usia remaja tentu pemikiran mereka, anak muda atau remaja ini akan semakin tajam dan kritis. Ya, maka sudah mulai muncul pertanyaan-pertanyaan dan orang tua kadang-kadang nggak siap beradu argumentasi dengan anak remajanya sendiri. Ya, dia ingin remaja itu sami'na wa ata'na. Ya memang bagus. Tapi kita harus memahami remaja itu bagaimana. Ya, rasa penasarannya yang tinggi dan dia kadang-kadang nggak mudah untuk menerima. Ya, nah itu suatu hal ya kita katakan sesuatu yang muncul biasa wajar pada anak muda atau remaja. Ya, nah orang tua yang harus siap di sini untuk menghadapi ya perkembangan yang terjadi pada diri anak remajanya. Ya, dia mulai berpikir kritis. Dia sekarang sudah mulai berani ataupun bisa berargumen. Apakah itu termasuk kekurang ajaran? Tidak juga. Ya tergantung caranya kan begitu yang harus kita latih dia supaya kalaupun kritis yang beradab begitu ya. Ya, misalnya pemilihan kata-kata, cara berkomunikasi. Ya, sebab berpikir kritis ini perlu bagi dia. Ya, nggak boleh kita mandulkan dan matikan juga, karena dia akan tumbuh jadi orang yang muqallid. Ya, seperti kerbau dicucuk hidungnya nanti dan tidak punya kemampuan untuk berargumentasi. Kita juga tidak ingin ya anak remaja itu nanti tumbuh dewasa dengan perkembangan seperti itu. Ya, hingga dia menjadi orang yang ya kita katakan tidak punya pandangan apapun, tidak kreatif dan tidak kritis. Dan tidak bisa berargumentasi, hanya terima saja. Nah, ya, tentunya ini kan berbahaya juga bagi dia nanti di kemudian hari. Ya, namun di satu sisi kita harus menuntun dia bagaimana berpikir kritis itu yang beradab gitu ya. Nah, sehingga dia punya dua kekuatan ya, kekuatan berargumentasi dan kekuatan akhlak atau adab. Ya, dan itu yang dia perlukan. Nah, tapi kalau kita matikan itu, dia tidak punya kreativitas dan tidak berani berpikir kritis. Karena selalu dimentahkan. Ya, selalu dipatahkan. Ya, nah demikian. Ya, tapi sebagian orang tua ya tidak siap untuk berargumentasi dengan anak. Dan Nabi SAW selalu menyampaikan argumentasi kepada anak. Misalnya Nabi melarang sesuatu atau meluruskan sesuatu, Nabi selalu menyertakan argumentasi. Misalnya, ketika Nabi menegur Al-Hasan bin Ali yang mau ngambil kurma zakat, Nabi melarangnya, ya, mencegahnya, dan Nabi menyampaikan argumentasi kenapa nggak boleh, ya, kenapa dilarang. Nabi mengatakan kita keluarga Muhammad tidak halal memakan harta sedekah, harta zakat. Ya, Nabi menjelaskan argumentasinya. Nah, ini harus ya kadang-kadang orang tua kurang sabar ya untuk berargumentasi dengan anaknya. Ya, ada yang beralasan Ustadz, saya bukan Ustadz. Ya paham, memang bukan Ustadz. Tapi kan hal-hal yang mendasar, yang sederhana perlu kita sampaikan kepada anak. Ya, sebagai orang tua kita juga harus berbekal ilmu. Jangan betul-betul kosong melompong ya. Ya tentunya ini agak menyulitkan ya bagi anak untuk menerima kata-kata orang tuanya. Ya, atau kita mau anak itu nggak bisa berpikir kritis. Ya nurut aja begitu. Ya kalau dia selalu berurusan dengan kita. Tapi kalau dia berurusan dengan orang lain, ini dia nggak akan siap nantinya. Atau ya cenderung dia akan menjadi anak yang pecundang. Anak yang latah. Yang ikut saja. Ini berbahaya, tergantung siapa yang diikutnya. Ada anak-anak yang tidak mampu dan tidak punya kemampuan berargumentasi. Dan akhirnya dia menjadi anak yang orang yang muqallid di kemudian hari ketika dia dewasa. Ikut aja, latah aja. Ya, apa yang dikatakan orang dia ikut. Nah, ya tentunya dia tidak punya kemampuan berargumentasi. Ya, nah dia menjadi orang yang
lebih mudah dipengaruhi daripada mempengaruhi. Tidak punya kemampuan untuk berdakwah. Ya. Nah, ini dia akan jadi mangsa terus ini. Sementara anak itu kita harus bekali dia dengan kemampuan dakwah, yaitu mempengaruhi orang lain. Bukan hanya dipengaruhi. Kalau demikian adanya, nanti dia akan menjadi korban lingkungan dan pergaulan. Ya, banyak anak-anak yang seperti itu, akhirnya setelah dia beranjak dewasa, ya seperti itu. Tidak punya kemampuan berdakwah. Secara umum ya, karena Nabi juga mengatakan, menyuruhkan, ya balighu anni walau ayah, kan begitu ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izah. Dakwah secara umum harus dimiliki kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Ya. Nah, di sana ada dakwah yang bermakna khusus, menjelaskan perincian agama. Tentunya ini kan khusus bagi orang-orang yang punya ilmu tentang itu. Tapi setiap muslim harus punya kemampuan untuk berdakwah secara umum ya. Anak-anak kita juga demikian. Kalau tidak, dia akan menjadi objek dakwah orang lain. Dan menjadi orang yang akan dipengaruhi, bukan mempengaruhi. Ya. Nah, kenapa? Dasarnya adalah penyebabnya adalah dia tidak punya kemampuan berargumentasi yang baik. Tidak punya kemampuan berpikir kritis. Ya, sehingga ikut aja. Ya, nah demikian. Ya istilahnya jadi muqallid nantinya. Ahli taklid. Ya, nah wallahu alam bisawab. Cuma kadang-kadang orang tua takut anak ini nanti ya suka memberontak kan begitu ya. Nanti dia dicap sebagai kedurhakaan dan lain sebagainya. Ya tidak. Ya tidak selalu seperti itu ya. Nah, demikian. Ya kitalah yang perlu mengawalnya dan menuntunnya dan membimbingnya sehingga ya kemampuan berargumentasinya itu diiringi, di backup dengan adab gitu ya, akhlak. Ya, kemampuan berkomunikasinya itu dilandasi dengan akhlak. Ya, cara berbicaranya, ya kemudian pemilihan kata-katanya, ya kemudian dia mengerti dengan siapa dia berhadapan, ya. Nah, ini kan kecerdasan yang harus dilatih kepada anak. Wallahu a'lam bishawab. Ya kita lihat banyak anak-anak itu yang menjadi anak-anak yang lemah, tidak punya kemampuan untuk mempengaruhi, ya tapi hanya bisa dipengaruhi. Ya, ini salah satu makna yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Dan hendaklah mereka takut meninggalkan generasi-generasi yang di'af, yang lemah. Lemah artinya salah satunya adalah tidak punya kemampuan untuk mempengaruhi dan hanya bisa dipengaruhi, ya. Nah, itulah kemampuan dakwah yang secara dasar harus dimiliki oleh setiap muslim. Karena itu perintah Allah kepada setiap muslim untuk berdakwah secara umum ya. Balighu anni walau ayah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dan ayat-ayat yang sejenisnya. Ya, adapun dakwah secara khusus tentunya ya ini ya hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang mampu untuk melakukannya ya. Nah, demikian wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi ini ibarat air yang mengalir pada celah yang luas, kemudian menyempit. Pasti akan terjadi tekanan hebat yang menyebabkan air itu meluber ke sana kemari. Yaitu potensi anak kalau ditekan, ya, tidak dibiarkan berkembang, ya, itu akan meluber ke sana kemari, nggak fokus. Ya, banyak orang tua yang menyia-nyiakan kemampuan dan kelebihan ya yang dimiliki oleh anak-anaknya, ya, atau membuatnya tidak berkembang, ya, wallahu alam bisawab. Maka ya tanamkanlah hal ini dari kecil ya, kedisiplinan misalnya ya. Nah, itu harus ditanamkan dan dilatih semenjak usia dini. Ya, kalau Nabi mengatakan usia 7 tahun itu udah maksimal ya, pasti sudah mumayyiz soalnya. Karena usia mumayyiz itu lebih kurang 5 sampai 7 tahun, itu usia tamyiz itu. Belum balik tapi sudah mumayyiz. Ya, sebagian anak bahkan lebih cepat lagi mumayyiznya, mungkin ada yang 4 tahun ya. Tapi sekitar begitulah. Tapi jangan lewat sampai 7 tahun itu ya, untuk
menanamkan atau memulai hal ini kepada anak. Karena kalau di atas itu biasanya sudah telat, ya. Nah, karena sebentar lagi dia sudah balik, ya. Sementara hal-hal seperti itu tidak terbiasa dilakukannya, dihadapinya, maka dia akan bingung itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Karena manusia itu tumbuh berkembang, nggak bisa dadakan, nggak bisa instan. Seperti yang mungkin kita lihat pada diri kita menuju kedewasaan itu kan tidak instan. Ada progres di sana, ada proses di sana, ya. Nah, ada tahapan-tahapan yang kita lalui dan lewati, ya, sehingga kita menjadi manusia yang sempurna, dewasa, yang bisa berpikir matang. Nah, demikian. Ya, kalau nggak dilatih dari kecil itu tentunya nggak bisa. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi semenjak usia 7 tahun itu, kalau kita mengacu kepada hadis Nabi tentang salat, ya, muru auladakum bis salati fi sab'in. Perintahkanlah anak-anakmu salat di usia 7 tahun. Perintah di sini ya, mereka belum wajib tentunya ya. Anak-anak usia 7 tahun kan belum wajib salat. Lalu penekanan apa yang ingin kita berikan di sini, yang ingin kita sampaikan kepada anak di sini, yaitu tentang melatih kedisiplinan. Ya, di samping ya tentunya kita membiasakan dia sholat. Ya, sholat itu melatih banyak hal. Di antaranya ya, Allah mengatakan tentang sholat, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu ada waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ditentukan apanya? Bukan hanya masuk waktu, tapi juga akhir waktu. Kadang-kadang kita belajar sholat hanya membahas tentang masuk waktu, tapi kita lupa belajar akhir waktu. Ya, di dalam sholat ada akhir waktu. Ya, ada asumsi yang keliru ya. Dan ini tertanam dari kecil ya, bahwa waktu sholat itu berakhir dengan tibanya waktu sholat berikutnya. Nah, itu keliru kan? Keliru. Cuma sholat zuhur ya yang berakhir dengan masuknya waktu asar. Sementara sholat-sholat lainnya itu dijelaskan secara spesifik. Misalnya sholat asar itu berakhir dengan munculnya cahaya kuning matahari, cahayanya sudah menguning, maka sudah berakhir waktu asar, bukan menunggu azan maghrib. Ya, nah demikian juga maghrib berakhir dengan hilangnya syafaq, yaitu cahaya merah sudah hilang di langit, sudah berakhirlah waktu maghrib. Maka kalau maghrib jangan kemalaman. Demikian juga waktu isya. Waktu isya berakhir tengah malam. Ya, bukan sampai subuh. Salat subuh berakhir dengan ya terbitnya matahari atau syuruk. Nah, seperti itu artinya ada waktu awal dan waktu akhir. Artinya ini semua melatih kedisiplinan. Maka Nabi suruh anak-anak kita untuk ya mulai mengenal sholat dengan segala ketentuannya di usia 7 tahun. Ya, nah, tapi bagaimana seandainya orang tua baru nyuruh anaknya sholat di usia 15 tahun? Ini remaja, tengah remaja ya, puncak remaja. 15 ke atas, mungkin 15 sampai 17. Ya, nah itu puncak remaja. Baru disuruh sholat gitu ya, baru dilatih disiplin waktu sholat. Nah ini akan berat. Ya, nah itu bisa dilihat nih, misalnya sholat subuh ya Pak, dibangunin juga susah. Sholat asar kadang-kadang mau maghrib baru dia kerjakan. Iya, dan ini nggak terbiasa dengan waktu sholat. Ya, baik itu waktu awalnya maupun waktu akhirnya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Itu kalau kita mengacu kepada hadis Nabi ya, tentang bagaimana melatih kedisiplinan pada anak melalui ibadah sholat. Ya, melalui ibadah sholat saja itu. Ya, demikian. Ya, dan juga ibadah-ibadah lainnya kan ya, para sahabat dahulu juga melatih anak-anak mereka untuk mengerjakannya. Puasa misalnya. Ya, atau zakat misalnya ya, dengan menitipkan sedekah itu kepada mereka untuk mereka keluarkan, untuk mereka berikan. Melatih untuk memberi. Ya. Nah demikian ya kepada anak. Haji juga boleh membawa anak ikut haji, walaupun ya tidak gugur kewajibannya, tapi dia dapat pahala dan orang tuanya juga dapat pahala. Kalau dia bisa berangkat haji ya boleh anak-anak berhaji, boleh. Ya, boleh. Ya, mereka dapat pahala. Iya. Kita dapat pahala yang bawahnya, iya.
Ya, apakah gugur hajinya? Belum, karena dia belum balik ya. Nah, tujuannya apa? Untuk melatih. Karena banyak pelajaran-pelajaran yang bisa dia petik dari perjalanan haji atau umroh lah. Kalau haji mungkin kan ada batas usia ya. Kalau umroh bisa kan? Ya, maka kita bawa mereka dalam rangka apa? Untuk melatih. Banyak hal di situ ya. Ya, termasuk safar ya, safar yang panjang ya untuk ibadah dan lain-lain sebagainya. Nah, demikian ya. Jadi latihan itu penting untuk dilakukan sejak dini kepada anak-anak. Ya, kalau mengacu kepada hadis Nabi, ya jangan lewat dari 7 tahun itu. Harus segera mungkin dimulai. Lebih cepat lebih baik ya. Nah, demikian. Kalau lebih dari itu cenderung terlambat ya. Anak usia 9 tahun baru 9 tahun ya, baru dibiasakan atau disuruh dilatih untuk disiplin waktu sholat misalnya. Agak susah. Ya, walaupun mungkin bisa ya, tapi agak susah. Ya, apalagi kalau memang sudah balik dia. Ya, sudah memang wajib bagi dia. Karena dia sudah mukallaf, sudah mimpi basah atau sudah balik. Ya, nah, karena manusia tidak bisa berpikir spontan gitu ya. Lalu dia mengerti, enggak. Manusia itu untuk bisa mengerti itu kadang-kadang perlu waktu. Ya kita aja lah. Kita kadang-kadang sudah bolak-balik taklim, kadang-kadang belum mengerti juga. Ya, berkali-kali baru paham, oh ini maksudnya gitu ya. Padahal ya sudah lama kita dengar itu ya. Sudah lama kita dengar itu. Tapi mungkin baru belakangan ini kita paham itu. Itu kita yang otaknya sudah sempurna. Bagaimana anak remaja? Tapi kadang-kadang orang tua itu ekspektasinya terlalu tinggi itu. Anak remaja ketika dia lihat sudah gede badannya harus mengerti. Harus begini, harus begitu. Ya. Nah, tanpa menyadari bahwa itu semua tidak pernah dia latihkan kepada anak itu. Ya. Nah, banyak orang tua juga mengandalkan apa yang didapat anak di sekolah. Ya kadang-kadang juga orang tua nggak tahu ya bagaimana sih keadaan anaknya di sekolah. Ya dia cenderung nggak mau tahu. Karena memang bagi dia mendidik itu identik dengan saya sudah memenuhi biaya pendidikan. Ya, berarti sudah melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua. Nggak seperti itu kan? Iya. Ya, nah demikian. Ya banyak orang tua yang nggak mau tahu juga dia bagaimana perjalanan pendidikan anaknya di sekolah. Ya, dan ada juga yang aneh, begitu dilaporin tentang anaknya justru marah-marah. Ya, nah demikian. Dan kadang-kadang komplain. Ya, lalu berkata, buat apa saya bayar mahal-mahal kalau dilaporin ini dan itu. Dia ingin masuk sekolah instan langsung jadi seperti yang diinginkannya. Seperti yang diiklankan, dipromosikan di sekolah. Ya, nggak seperti itu kan ya. Walaupun promosi sekolah kadang-kadang sebagian berlebihan juga. Ya, nah nggak realistis gitu ya. Nah, demikian wallahu a'lam bishawab ya. Nah, dan kedisiplinan ini perlu latihan yang berkesinambungan sebenarnya. Ya, perlu latihan yang berkesinambungan. Kadang-kadang kita punya pikiran singkat, instan. Bagaimana menggembleng anak-anak remaja yang kita kategorikan nakal gitu ya. Lalu kita berilah ya semacam sanksi atau apapun ya, seperti akhir-akhir ini ya. Dikirim ke sana, dikirim ke sini. Sebenarnya masalah remaja bukan itu. Apakah dikirim ke sana, dikirim ke sini masalahnya selesai? Dia nggak menjadi nakal? Enggak juga. Belum tentu juga ya. Ya, ini yang harus diperbaiki sebenarnya. Punca masalahnya, akar masalahnya itu ada di rumah. Pendidikan rumah yang harus dikampanyekan hari ini, bahwa orang tua itu jangan mengabaikan, melalaikan pendidikan rumah. Dan pendidikan rumah itu harus berkesinambungan dengan pendidikan sekolah. Anak dilatih disiplin misalnya di rumah, lalu dilanjutkan di sekolah. Ini kemungkinan berhasilnya tinggi. Tapi kalau nggak dapat di rumah, nggak dapat di sekolah, dapat dari mana ini anak? Otodidak nggak mungkin. Ya, karena hal-hal yang berkaitan dengan perilaku itu bukan teori di atas kertas. Ya, seperti pengetahuan yang kita bisa otodidak belajar di YouTube. Apakah kita belajar akhlak, adab, perilaku bisa dari YouTube? Nggak bisa.
Nggak akan bisa. Apapun kita bisa tanyakan kepada ChatGPT misalnya atau AI. Tapi tidak dengan masalah ini, perilaku, akhlak dan adab. Ya, kebiasaan, habit. Nggak bisa. Itu harus melalui proses dan latihan. Dan latihan itu sebenarnya kuncinya itu adalah pendidikan rumah. Itu masalah anak-anak hari ini, terutama remaja, yang memang dari kecil nggak dapat pendidikan rumah. Itu harus kita akui ya. Mungkin karena kesibukan orang tua, nggak peduli, dan orang tua sudah memasrahkan ke sekolah, lalu dia nggak mau memikirkan lagi, penting dia pulang dan dapat hasilnya, menuntut hasilnya. Kadang-kadang ya terlalu berlebihan tuntutannya, ya. Nah itu nggak logis sebenarnya. Ya, nah ini masalah sebenarnya. Bagaimana menggugah kesadaran para wali, orang tua, bahwa pendidikan itu harus dimulai dari rumah. Bukan dari sekolah. Sekolah itu cuma membantu aja. Ya, membantu apa yang sudah dilakukan oleh para orang tua di rumah. Dalam semua hal, misalnya kedisiplinan, kebersihan, ya, ketaatan kepada aturan, ya, nah, empati, simpati, peduli, ya, kemampuan untuk saling, itu harus dari rumah. Ya, nah, karena guru pertama anak itu orang tua, bukan ustadz di madrasah, bukan ustadz kiai di pondok, bukan. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kalaupun dia dapat di luar, biasanya ya kurang mendalam ketimbang kalau dia dapatkan itu di rumah dari orang tuanya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Nah, jadi itu harus menancap kokoh pada diri anak saat dari kecil, sehingga semakin kokoh ketika dia sudah menginjak usia remaja. Karena dia sudah terbiasa dengan itu. Anak yang terbiasa bersih dari kecil ya, sampai besar pun dia nggak akan bisa menghilangkan kebiasaan itu. Ya, dia akan risih kalau kotor misalnya buang sampah sembarangan, dia nggak mau. Kenapa? Dari kecil sudah terbiasa. Risih dia lihat sampah misalnya. Ada anak yang nggak peduli. Ada juga ya. Nah, demikian. Ada anak yang merasa bersalah kalau nggak disiplin misalnya, melanggar aturan. Ada anak yang kayak nggak ada rasa gitu. Mati rasa, atau dia menganggap dia nggak bersalah. Melanggar aturan biasa. Ya, karena itu tidak dialaminya atau tidak biasa dihadapinya dari kecil, atau dari kecil seperti itu. Ya, ingat pendidikan nggak bisa instan. Ya, nah demikian. Jadi ya kadang-kadang kita yang lalai, tapi yang jadi kambing hitam itu anak. Ya, kita sebagai pendidik yang lalai, ya, tapi yang kita kambing hitamkan itu anak. Kita yang nakal, tapi kita nisbatkan nakal itu kepada mereka. Kita ada nulis buku terbaru, judulnya Jangan Bilang Aku Nakal. Ya, yaitu juga membicarakan tentang ya fenomena yang mungkin terjadi belakangan ini ya. Kita banyak orang tua yang sangat cepat, dengan cepat tanpa berpikir panjang, ya menuduh anaknya nakal, atau bahkan doa-doa yang buruk lainnya, yaitu tentunya tidak atau paling tidak membatin dalam hatinya, kenapa anak saya nakal, tanpa menyelidiki ya sebenarnya ini dari mana, ya dari mana berasal, ya kenapa ini terjadi, ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian ya. Jadi tanamkan dan latih kedisiplinan ya dari sejak dini ya. Nah, demikian. Nah, pada usia remaja ketika pemikiran mereka semakin berkembang ya, berikanlah kebebasan terarah. Ya, hendaknya kita memposisikan diri sebagai ya mentor ya, istilahnya, yang mengarahkan. Karena remaja itu sudah bisa berpikir, sudah bisa menalar. Kita harus menghargai itu, kemampuannya itu. Jangan kita mentahkan terus dan membuat dia kadang-kadang nggak dikasih kesempatan untuk mikir gitu ya.
Ya, harus kita katakan harus ikut dan ikut. Ya. Nah, ini ada contoh yang pernah kita sampaikan ya, bagaimana Nabi Ibrahim memberikan kesempatan kepada anaknya yang remaja, itu Ismail, untuk melaksanakan perintah Allah. Padahal itu perintah Allah kan, nggak ada tawar-tawar sebenarnya. Tapi apa kata Nabi Ibrahim kepada Ismail? Fandur madza tara. Bagaimana menurut pendapatmu? Coba adab ataupun pelajaran yang ingin diberikan oleh Nabi Ibrahim di sini kepada kita. Itu Nabi Ibrahim dapat perintah dari Allah ya, langsung melalui mimpi. Yaitu perintahnya apa? Menyembelih Ismail, anaknya. Tapi tidak langsung, wah ini kan perintah Allah lah, lakukan aja. Ismail gimana? Harus nurut. Gitu ya. Iya memang, cuma adab yang di sini yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim adalah beliau berkata kepada Ismail, ya, sesungguhnya aku inni ara fil manami anni azbahuk. Aku melihat dalam mimpi ada perintah Allah, aku disuruh untuk menyembelihmu. Fandur madza tara. Maka coba perhatikan bagaimana pandanganmu. Artinya menurutmu gimana? Ya, nah Ibrahim di sini, Nabi Ibrahim memberikan kesempatan untuk Ismail memahami ini. Ya, nah demikian. Ya. Kadang-kadang kita sebagai orang tua, kalau nanti diajak berargumentasi seperti itu, nanti dia menolak. Enggak. Ini masalah menghargai seorang remaja untuk bisa berpikir mandiri, independen. Ya, nah demikian. Sebagai manusia yang bisa berpikir begitu ya. Nah, kewajiban kita pendidik adalah membimbing dan mengarahkannya. Ya, nah demikian. Jangan dimentahkan terus. Pokoknya nggak mau tahu, ya nggak bisa seperti itu ya. Nah demikian. Wallahu alam bissawab. Nah jadi ya kita mengarahkan, karena kita harus memposisikan diri sebagai mentornya, ya pendidik di sini ya. Nah demikian. Seperti yang dikatakan ya dalam satu kata-kata hikmah, ya bermainlah dengan anak pada 7 tahun pertama usianya, tanamkan kedisiplinan pada tahun kedua. Ya, nah jadi demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada segenap orang tua melalui sabda beliau, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Suruhlah anak-anak kamu mengerjakan sholat di usia 7 tahun dan hukumlah mereka ya jika meninggalkan sholat pada usia 10 tahun. Karena usia 10 tahun anak itu kan sudah baligh ya, atau mendekati baligh. Dia sudah bisa memahami hukuman. Ya, kalaupun dihukum dia sudah paham kenapa saya dihukum. Ya. Nah, dia sudah bisa menalar. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam. Tapi ya walaupun tidak harus dihukum ya. Ya, enggak semua kesalahan anak itu harus berujung kepada hukuman. Ya, karena hukuman dalam Islam kan bukan tujuan. Dia cuma wasilah. Ya, nah kalau apakah Nabi pernah memukul anak? Enggak pernah, walaupun ada perintah seperti ini. Ya, sama seperti apakah Nabi pernah memukul istri? Enggak pernah, walaupun ayat membolehkannya. Wadribuhunna, kan begitu ya. Nah, pukullah mereka, tapi Nabi enggak pernah melakukan itu. Apakah istri-istri Nabi enggak buat salah? Buat salah. Tapi tidak semua harus berujung dengan pemukulan, walaupun ada izinnya. Ya, nah demikian. Karena yang menjadi tujuan kita bukan pemukulan itu, bukan hukuman. Itu cuma wasilah aja. Ya. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi skema pendidikan yang kita pakai dalam mendidik anak harus ya kita katakan seperti corong ya. Ketat di bawah dan semakin longgar ke atas. Bukan seperti kerucut, longgar di bawah, ketat di atas. Ya. Nah, ketatnya ya ketika mereka masih kanak-kanak. Semakin dewasa mereka, ya semakin luas kan cara berpikirnya. Ya, nah di situ kita ya memberikan ya kebebasan bagi mereka untuk berpikir.
Karena ketika mereka balik kan mereka bertanggung jawab penuh atas apa yang mereka lakukan. Ya, nah demikian. Dia cenderungnya manusia dewasa kita nggak mau kita diperketat ya, atau disempitkan ataupun diikat gitu. Itu kecenderungan orang dewasa lah. Ya kita harus mengerti anak-anak kita juga ketika dewasa seperti itu. Seperti kita kan nggak mau diperketat ataupun kita ingin kita dikasih kelonggaran karena kita merasa kita sudah dewasa bisa berpikir kan begitu ya. Nah demikian. Wallahu alam bissawab. Nah maka ada ayat yang berbunyi la ikraha fiddin. Kepada siapa ini? Kepada orang dewasa. Ya kepada orang dewasa. Ya wallahu alam bissawab. Tentunya dalam batasan-batasan yang masih dibolehkan syariat ya. Ya, nah karena seperti misalnya Nabi mengatakan tidaklah Nabi diberi dua pilihan perkara melainkan beliau pilih yang paling ringan. Di situ ada pilihan di situ. Ya, ada pilihan dalam perkara-perkara yang mubah ya. Nah, anak-anak remaja ketika mereka dewasa juga akan berpikir seperti itu. Dia akan cari yang mudah bagi dia begitu ya. Selama itulah tugas orang tua yaitu menjaga koridor harus selalu berada di dalam koridor syariat itu saja. Ya beda bocah-bocah kecil ya memang mereka nggak bisa memilih ya. Yang mereka harus jalani adalah penggemblengan pendidikan, maka ketat di bawah ya semakin ke atasnya ya kan semakin longgar ya, artinya kelonggaran di sini adalah dikasih pilihan gitu ya, karena mereka sudah dewasa. Orang dewasa itu satu sifatnya nggak mau didikte. Ya kadang ada orang tua suka mendikte anak-anaknya yang menjelang dewasa begitu ya. Ya, nah ketika anak itu menunjukkan pandangan yang lain, orang tua nggak terima. Ya, wallahu alam bisawab. Ya, nah ini kadang-kadang yang memunculkan ya kita katakan perbedaan antara orang tua dan anak remajanya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian ya materi kita pada kesempatan pagi ini. Kita akan lanjutkan dengan poin berikutnya, itu sikap bijak yang dibutuhkan oleh orang tua di dalam menghadapi masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di pagi hari ini. Dari pembahasan mengenai problematika remaja diambil dari buku yang berjudul Ada Apa Dengan Remaja, yang mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan alhamdulillah untuk pagi ini sudah masuk beberapa pertanyaan di layanan pesan WhatsApp ya, kami buka tentunya untuk Anda yang ingin bertanya. Sekali lagi silahkan bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Nah Ustaz, yang pertama ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari remajanya Ustaz. Ya Ustaz, saya memiliki orang tua yang kami nilai egois. Bapak sibuk mencari uang dan ibu sibuk memikirkan penampilannya, sampai kami ini anaknya jarang diajak mengobrol. Mereka tahunya kami itu nakal sehingga sering marah-marah sampai matanya memerah. Dan parahnya jika mereka marah kepada kita tidak dikasih makan, yaitu masakannya disembunyikan Ustaz katanya. Dan juga suka mengungkit-ungkit apa yang dikasih ke anak-anaknya Ustaz. Dan bagaimana sikap orang tua, sikap anak ya seharusnya kepada orang tua yang seperti ini Ustaz? Iya, mungkin perlu buat buku yang lain ini. Ada apa dengan orang tua? Betul Ustaz. Ya, ada apa dengan orang tua? Iya, seperti ini. Apakah orang tua siap disorot dan menerima? Karena anak berargumentasi seperti itu. Betul. Ya kadang-kadang orang tua nggak siap, akhirnya ujungnya marah-marah aja, ya, dan memborbardir anak dengan jadi anak harus berbakti. Gitu ya. Itu narasi yang selalu disampaikan orang tua tanpa melihat dirinya, begitu ya. Apakah dia sudah jadi orang tua yang baik? Maka kita tulis buku-buku parenting ini supaya kita bisa jadi orang tua yang baik, ya. Nah, karena yang harusnya lebih dewasa kan orang tuanya, ya.
Dia yang ya bertanggung jawab sebenarnya. Nah, seperti ini kan ya dengarkan sendiri keluhan dan curhatan para remaja. Dan itu bukan 1-2 orang tua kayak ini, banyak ini. Makanya mungkin kita perlu nulis buku Ada Apa Dengan Orang Tua. Ya. Nah, orang tua yang sibuk dengan misalnya ayah ya, orang tua ayah ya, laki-laki ya. Ya kadang-kadang sibuknya 2 itu ya, cari duit dan hobi. Habis waktunya untuk itu. Ya, taruhlah dari Senin ke Jumat dia sibuk cari duit. Ya, cari rezeki katanya. Bolehlah. Ya, itu alasannya. Tapi Sabtu ke Ahad kadang-kadang juga habis waktunya untuk hobi. Ya. Ya, ke sana kemari sama teman-temannya. Anak ya sudah main titip-titip. Ya kan sudah di sekolah. Tanpa dia mau tahu bagaimana keadaan anak di sekolah. Nah, lucunya lagi kalau dilaporin tentang anaknya, dia komplain gitu. Lalu berkata, buat apa saya bayar sekolah mahal-mahal? Ini kan nggak ketemu ini. Makanya kita katakan, masalah remaja, ya itu adalah masalah pendidikan rumah. Masalah anak hari ini yang dikatakan nakal dan lain sebagainya, ya, yang tawuran itu punca masalahnya, akar masalahnya di mana? Di rumah, pendidikan rumah yang nggak berjalan dengan baik. Sehingga anak itu ya seperti itu. Sekarang masalahnya kalau masalahnya seperti itu, yang disalahkan anak atau orang tua. Misalnya dalam hal seperti ini, anak kemudian betul-betul nakal dia. Ini kan masih waras mungkin anaknya ya. Nah, kalau dia betul-betul nakal, dia cari pelarian lah. Akhirnya ada begini kebut-kebutan dan lain sebagainya. Bahkan ada anak yang pakai narkoba kan begitu ya. Waliyadzubillah. Kalau sampai ke situ. Ya, atau tawuran dia ya lepas kontrol karena orang tuanya ya yang satu sibuk cari duit, kalau nggak cari duit sibuk dengan hobinya, kan begitu ya. Yang satu lagi ya mungkin sibuk yang lainnya, kan begitu ya. Nah, ya. Lalu di mana dia dapat ini? Lalu orang tua cuma mengandalkan apa yang ada di sekolah. Sekolah bukan pembuat keajaiban, ya. Guru dengan segala keterbatasannya, itu harus kita maklumi. Ya, nah seperti itu. Nah ini satu fenomena yang betul-betul terjadi di lapangan. Ya. Nah, orang tua nggak bisa mengingkari atau menafikan hal ini. Maka kita sebagai orang tua coba lihat dulu diri kita sendiri. Sudah benar-benarkah kita melaksanakan tugas itu? Kalau sudah, benar atau tidak caranya? Itu kan pertanyaan selanjutnya itu. Kalau ada yang pertanyaan pertama aja nggak lolos, dia lakukan atau tidak? Ternyata tidak. Yang kedua, kalaulah dia betul-betul melakukannya, yang dia lakukan itu benar atau salah? Itu artinya dengan ilmu atau tanpa ilmu. Ada juga yang ngurus anaknya, dia mau mencoba mendidik, tapi caranya salah. Mungkin dia nggak mengetahui psikologi anak. Ya, nah, maka ya ilmu psikologi anak juga harus didalami oleh para orang tua supaya dia kenal anaknya. Anak itu makhluk apa sih? Dan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah nggak fair kan kalau segala sesuatu ya dikambing hitamkan kepada anak di sini. Ya, anak selalu berada di pihak yang salah nanti, ya kan? Nah, serba salah. Dia mau komplain orang tuanya nanti dikatakan anak durhaka, nggak berbakti, diam saja ya seperti ini. Apa yang mau dia buat coba? Makanya ada apa dengan orang tua ini? Wallahu a'lam bishawab. Tapi kadang-kadang orang tua dinasihati seperti ini komplain dia. Dia maunya apa? Kajian, Ustadz kasih kajian yang dijadikan sasaran anak remaja. Iya. Maunya seperti itu. Kalau dia yang disasar nggak mau. Betul, Ustaz. Maha benar orang tua dengan segala ulahnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan yang lainnya. Alhamdulillah. Iya, baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Ini mudah-mudahan perhatian bagi kita semua ya, terus untuk orang tua. Baik, untuk selanjutnya yang kedua, kami ajukan pertanyaan. Ya Ustaz, anak kami sudah dewasa, tiga sudah berkeluarga dan satu masih masih SMP kelas 1. Pada waktu muda, suami banyak melakukan kesalahan dalam perbuatannya, sering berbuat buruk dan tidak memberi contoh kepada anak, tidak memberi contoh yang baik kepada anak. Sekarang suami sudah lansia dan 2 anak kami ada yang tidak mau peduli dengan kondisi ayahnya tersebut. Walaupun selama beberapa tahun terakhir ayahnya sudah mulai berubah ke arah yang lebih baik. Dan setiap
ayahnya sakit, mereka tidak peduli, Ustaz. Menjadikan mereka tidak peduli, padahal saya sebagai ibu sudah sering menasehati jangan seperti itu. Apakah anak saya termasuk sudah durhaka, Ustaz, ataukah kebalikannya bapak ayahnya tersebut yaitu durhaka kepada anaknya, Ustaz? Jangan bicara durhaka dulu di sini. Ya, itu terlalu terburu-buru. Iya. Segala sesuatu lalu kita todong orang lain dengan kata-kata itu, ya. Nah, ini jadi menimbulkan kesalahpahaman nanti, ya. Nah, ya memang segala sesuatunya harus kita bicarakan atau kita komunikasikan, ya. Karena manusia itu cenderungnya berselisih dan tidak sepaham, ya. Ya, tidak sejalan, tidak sepaham karena mungkin kedua belah pihak gagal saling nih. Ya, gagal saling, si anak gagal saling, si orang tua juga gagal saling ini. Nggak ketemu itu. Maka ya keduanya harus ya kembali kepada kata saling itu, ya. Jadi saling memahami dan memaklumi ini, ya. Nah, artinya gimana? Orang tua harus terbuka juga di sini, ya. Misalnya minta maaf dan menjelaskan kekeliruan yang terjadi selama ini, kan begitu, ya. Sehingga si anak paham ini. Oh, orang tua saya menyadari, kan begitu, ya, ini salah. Nah, kemudian dia juga bisa mengoreksi sikapnya, kan begitu, ya. Kan itu yang diharapkan, ketemu. Kalau keduanya kembali kepada kata saling itu. Kalau nggak akan ketemu itu. Ya, masing-masing dengan ya prinsipnya dan merasa dia benar gitu. Wah, iya, ya saya seperti inilah karena orang tua saya dulu seperti itu, gitu, ya. Nah, demikian, ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, sementara orang tua merasa sebagai anak ya harus berbakti sama orang tua, nurut ini itu, ya. Kadang-kadang didorong-dorong Ustadz untuk bicara tentang berbakti sama orang tua, tapi orang tua bertindak sesukanya, kan nggak bisa seperti itu, ya kan? Nggak ketemu, kan begitu, ya. Itu namanya kita hidup nggak ngerti saling itu, ya, nggak bisa hidup seperti itu. Ya, nah, yes, kita sering itu didorong-dorong Ustadz bicara sama anak-anak, Tolong ya, supaya berbakti. Iya, kita bisa ngomong gitu, tapi gimana orang tuanya gitu. Iya kan? Iya, nah, betul. Seolah-olah ya itu kita jadi jurkamnya orang tua nanti. Sementara orang tua nggak peduli dengan apa yang dia lakukan. Ini masalahnya. Bukan kita nggak mau ngomong tentang berbakti sama orang tua seperti yang dinarasikan baik itu di televisi maupun di YouTube di mana-mana, kan begitu, ya. Bukan nggak bisa. Cuma apakah fair jika orang tua bertindak sesukanya juga? Ya. Nah, di sini misalnya dia nggak mau terbuka misalnya bahwa apa yang dilakukannya dulu salah. Supaya bisa ketemu, manusia itu perlu saling mengerti, kan begitu, ya. Nah, baik itu antara anak dan orang tua, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kadang-kadang ya kita gagal untuk bisa memahami dan mengerti orang lain. Ya, wallahu a'lam bishawab, ya. Nah, demikian. Ya, kita juga kadang-kadang harus ya lebih sebagai orang tua, ya, kadang-kadang kita jangan terus meninggi, kan begitu, ya. Ya, kalau salah ya salah, kan begitu, ya. Oh, dulu saya kurang perhatian, mengabaikan, memberikan contoh yang nggak baik, kan begitu, ya. Nah, walaupun ya kita katakan itu segala sesuatu yang sudah terjadi dan telat, ya, sebenarnya. Ya, itu mungkin karena kesalahan kita. Banyak-banyaklah taubat, minta ampun sama Allah, ya kan. Nah, semoga Allah memaafkan dan ya menerima taubat kita, dan anggap aja apa yang kita alami itu sebagai akibat dari perbuatan kita, begitu, ya. Supaya kita lebih rendah hati, gitu, ya. Dan menyadari, ya, dan bukan justru ya kita katakan mencari kambing hitam, ya, seolah-olah menimpakan ini jadi anak salah, ini dia nggak mau berbakti sama orang tuanya, gitu, ya. Nah, demikian. Ya, itu kan susah juga dipahami oleh orang lain. Anak itu ya itu kan suatu makhluk yang terpisah dari diri kita, ya. Nah, ada hubungan yang timbal balik di situ, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kadang-kadang anak itu nggak ngerti berbakti sama orang tua. Kenapa? Akibat ulah orang tua itu sendiri. Ya, betul.
Ya sewajarnya manusia kalau dibaiki baik, kan begitu ya. Itu hukum alam itu ya. Nah, manusia kalau dibaiki baik, anak juga sama. Kalau kita sabar menghadapinya, dia sabar nanti sama kita. Ya. Tapi kalau kita nggak ada sabar sama anak, lalu gimana dia mengerti sabar sama kita? Pada masa-masa yang krusial misalnya, yang mana dia harus banyak sabar sama kita, gitu ya. Ngurus orang tua itu kesabaran tingkat tinggi itu. Nah, kalau kita tidak pernah menyontohkan sabar itu kepada mereka, ya gimana mereka bisa mengerti? Ya, kalau mereka nggak bisa mengerti, itu harap maklum aja. Ya, wallahu alam ya. Ya, syukur-syukur kalau mereka mengerti ya. Ya udahlah, dulu orang tua saya seperti ini, nggak pernah menyontohkan sabar. Ya saya sabarlah sama. Tapi nggak semua orang seperti itu kan, begitu ya. Ya, nggak semua orang bisa paham seperti itu. Ya, nah demikian. Wallahu alam. Bisa. Jadi hidup ini timbal balik. Hidup ini tentang satu kata, yaitu saling. Ya, nah demikian. Ada ungkapan orang Arab, kama tadinu tudanu. Kama tadinu tudanu. Bagaimana kamu berbuat, begitu kamu akan diperlakukan. Ya, wallahu alam bisawab. Demikian. Iya, walaupun ini kadang-kadang berat untuk diterima, ya. Nah, tapi kenyataan yang kadang-kadang harus kita terima itu. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Ya, alhamdulillah, baik, terima kasih banyak Ustaz, jazakallahu khair atas jawaban dan nasihatnya insyaallah. Yang ketiga Ustaz, kami ajukan kembali di layanan pesan WhatsApp. Ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Jakarta. Ini dari anak kembali Ustaz ya, dari anak remajanya. Ya Ustaz, bagaimana cara memulai pembicaraan yang baik Ustaz kepada orang tua? Karena saya pun merasa beberapa kali telah mengecewakan orang tua dan saya merasa tidak nyaman jika ingin memulai obrolan atau curhat kepada orang tua. Jazakallahu khair. Ya, ini yang dinamakan kemampuan berkomunikasi ya. Ya manusia dari lahir gak punya kemampuan berkomunikasi. Ya, dia punya kemampuan berkomunikasi dari pendidikan yang dilewatinya. Sebagian anak kita lihat tidak punya kemampuan berkomunikasi karena memang tidak dilatih, tidak diajarkan, atau tidak dibimbing, tidak dituntun dari kecil. Ya, nah ada yang otodidak belajar cara berkomunikasi, ya. Tapi ya itu tentunya berbeda ya dengan orang yang memang dilatih dari kecil. Ya, punya kemampuan berkomunikasi yang baik. Nggak semua orang punya kemampuan seperti itu, ya. Nah, demikian. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya, ya sesuatu yang nggak biasa memang susah ya. Seperti ini misalnya, keluhan seperti ini. Ini kan karena mungkin dia nggak biasa bagaimana cara berkomunikasi, ya. Sehingga membuka pembicaraan pun bingung. Bagaimana cara membuka pembicaraan, ya. Nah, demikian. Ya, itu lebih kepada ya mungkin dia tidak terbiasa dengan itu. Dan untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa itu memang susah. Maka muncullah pertanyaan ini, bagaimana Ustaz? Ya, satu hal yang sebenarnya itu harus dia pelajari sepanjang hidupnya, kan begitu ya. Ya, tentunya ya kita katakan ya kunci komunikasi itu adalah adab ya. Ya. Adab. Ya. Adab berbicara, misalnya pemilihan kata, intonasi, kan begitu ya. Nah, bagaimana kita membuka topik yang umum, ya tidak langsung menyorot kepada inti masalah, begitu ya. Artinya buku aja nggak langsung kan kita buka buku kan begitu ya. Lalu halaman pertama langsung kesimpulan, gitu ya, enggak ya, enggak, kayaknya nggak ada buku yang seperti itu. Ya harus ada Fatihah istilahnya. Kitabullah aja dibuka dengan Al-Fatihah, kan begitu ya. Nah, nggak langsung hukum kan begitu ya, tiba-tiba ayat pertama sudah apa namanya, ya potonglah tangan, ya itu hukum-hukum dalam Islam. Tapi begitulah dia sebuah kitab ya. Ada apa? Muqaddimah. Muqaddimah itu juga harus memberikan secara umum gambaran apa sih yang akan kita bicarakan. Nah, ini semua kan berkaitan dengan keterampilan. Ya. Nggak bisa dadakan juga itu ya. Kadang-kadang kita ajari juga ketika prakteknya nggak keluar nanti ya. Ya ketika mau ngomong sama orang tua bingung ya, apa yang mau diomongi ya, gitu ya. Nah, makanya dari situ para orang tua ya harus membimbing anak-anak mereka untuk bisa berkomunikasi yang baik. Makanya Nabi itu ya, ketika berkomunikasi dengan anak selalu komunikasi
yang ada muatan ilmu begitu ya. Dengan Abdullah bin Abbas, ya gulam inni walimuka kalimat, kan begitu ya. Itu Abdullah bin Abbas masih usia belia gitu ya. Demikian juga dengan Hasan bin Ali, dengan Umar bin Abi Salama dan anak-anak sahabat lainnya, kan begitu ya. Nah demikian. Karena Nabi juga bukan sekedar menyampaikan informasi ilmu, tapi mengajarkan cara berkomunikasi yang baik begitu. Nah, kalau tidak, ya anak itu kadang-kadang nggak punya keterampilan untuk itu. Nah, seperti ini diajarin pun ketika di prakteknya belum tentu keluar gitu ya. Ngerti dia, wah, ini kita harapan dengan orang tua ini, apa yang harus kita bicarakan, bagaimana memulai pembicaraan. Ya, misalnya ya adab bicara, misalnya nggak memotong perkataan orang, kan begitu ya. Nah ini kan harus tahu gimana yang namanya mendengar, bicara dan mendengar. Di samping kita punya keterampilan bicara, kita harus juga punya keterampilan mendengar. Itu yang namanya dialog. Kita mau berdialog sama orang tua, jangan satu arah. Bagaimana kita bisa berpikir dua arah, misalnya memahami perkataan orang, nggak semua orang bisa seperti itu. Ya, nah ini kan semua keterampilan yang harus diasah dari kecil sebenarnya. Dadakan agak sulit ini, karena sesuatu yang nggak biasa dia lakukan itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Ya kita bisa ambil ibrah ataupun pelajaran dari komunikasi anak dan orang tua di dalam Al-Quran. Ya, contohnya ini, ya bagaimana Nabi Ibrahim berbicara kepada ayahnya, kan begitu ya, Azar. Ya. Pembuat patung berhala, ya. Nah, maka Ibrahim pun berdakwah di sini, mencoba menginfluence, mempengaruhi ayahnya, tapi bukan dengan cara memaksa, walaupun apa yang dilakukan ayahnya itu betul-betul batil, ya, ya kan? Nah, apa yang ada padanya benar-benar hak, tapi coba lihat caranya, nggak ada unsur pemaksaan di situ, mendikti orang. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahku, dengan pemilihan katanya luar biasa, abati. Lebih halus daripada sekedar mengatakan ya abi, begitu ya. Nah, demikian. Menunjukkan kedekatan. Ini kemampuan untuk memilih kata-kata. Itu kan nggak instan juga. Kemudian cara, ya, metode dialognya, ya, tidak memaksa, tapi dengan kita katakan satu kalimat afirmatif, pertanyaan. Mengapa coba? Ya. Tidak langsung vonis ya. Enggak, tapi mengapa kamu menyembah? Ya. Jadi diberi kesempatan untuk berpikir gitu ya. Orang tua itu, mengapa kamu menyembah sesuatu yang enggak bisa mendengar, melihat dan tidak bisa berbuat apapun kepadamu, untukmu? Ya, nah demikian. Ya tidak, kan itu sama dengan jangan sembah ini gitu ya. Batil ya. Bisa aja kalimatnya seperti itu, tapi kan kepada orang tua kan dia merasa apa ya? Ya didikte dengan kata-kata seperti itu. Nah itu cara ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan juga contoh-contoh lain yang banyak ya kita temukan di dalam Al-Qur'an ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Ya mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair sekali lagi untuk Ustaz yang sudah meluangkan waktu untuk kita semua dan juga memberikan materi yang insyaallah sangat bermanfaat sekali, dan juga jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah kami ajukan yang sebagian besar ya. Pertanyaan ini sudah mewakili untuk pertanyaan yang masuk di kesempatan pagi hari ini, karena cukup banyak yang belum sempat, dan mudah-mudahan 3 pertanyaan ini mewakili dari sebagian besar yang sudah mengirimkan pertanyaan, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan juga menjadi perhatian bagi kita semua, ilmu yang bermanfaat, kita bisa mengambil faedahnya dan terus berusaha serta berdoa untuk kebaikan anak-anak dan keluarga kita. Ya demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM,